Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan, masih diselimuti misteri. Dikutip dari tribunnews.com, Arya Daru ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban di kamar kosnya di Guest House Gondia, Jalan Gondangdia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025. Teranyar, ada rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik Arya Daru dan penjaga kos. Namun, rekaman CCTV itu belum juga bisa mengungkap penyebab kematian diplomat muda tersebut. Ahli digital forensik, Abimanyu Wacijowidajat mencoba menganalisis rekaman CCTV tersebut. Ia menyoroti sensor lampu yang berada di pojok, dekat pagar yang mendadak mati saat pria membawa sapu mondar-mandir di depan kamar kos Arya Daru. Dalam rekaman CCTV yang terekam pada Senin, 7 Juli 2025, pukul 23.23 WIB, terlihat Arya Daru masuk ke dalam kos. Ia tampak mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang. Saat Arya Daru lewat, terlihat lampu yang berada di pojok menyala. Begitu juga saat Arya Daru keluar kamar sambil membawa kantong plastik dan berjalan ke arah pojok pukul 23.24 WIB, lampu juga menyala. Lampu juga menyala saat Arya Daru kembali ke kamarnya pada pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. 1 jam berselang, tepatnya pada Selasa pukul 00.27 WIB, penjaga kos terlihat mondar-mandir di depan kamar kos korban. Ia tampak bertelanjang dada dan hanya mengenakan sarung. Ketika itu, lampu yang berada di pojokan kos juga menyala. Dari analisisnya, Abimanyu meyakini, lampu di pojok kos Arya Daru menggunakan sensor gerak. Menurutnya, ada dua model lampu sensor yang biasa digunakan, yakni listrik dan tenaga matahari. Berdasarkan analisis itu, Abimanyu menduga lampu sensor yang digunakan di kos Arya Daru menggunakan tenaga listrik. Kalau yang tenaga matahari biasanya redup banget, kalau ini rada terang kayaknya pakai tenaga listrik tetapi ada sensor infrarednya, katanya dalam tayangan YouTube Phone News yang dikutip tribunnews.com, Rabu, 16 Juli 2025. Pada saat tadi korban buang sampah, dia keluar ke depan, itu lampunya reaktif nyala kemudian mati lagi. Begitu pula pada saat orang itu ada yang jalan ke depan. Si yang telanjang dada itu yang petugas kos ya, dia ke depan juga lampunya nyala mengikuti pergerakan dia, bebernya. Namun, lampu mendadak mati saat pria yang membawa sapu mondar-mandir di depan kamar Arya Daru pukul 52 waktu Indonesia Barat. Pada saat orang yang pegang sapu, lampunya gak nyala. Emangnya dia hantu kok bisa dia lewat situ lampu gak nyala, ujarnya. Dari analisa CCTV sebelumnya, pria yang membawa sapu itu disebut adalah penjaga kos yang sebelumnya juga mondar-mandir di depan kamar Arya Daru. Kali ini, pria itu mengenakan baju lengan panjang dengan celana pendek dan membawa sebuah sapu. Ia juga sesekali melihat kamar Arya Daru melalui jendela. Dia bisa lolos dan lampunya tidak nyala, sambungnya. Abimanyu menegaskan, analisanya itu bukan berarti mengarahkan orang tersebut mencurigakan. Namun, kata dia, polisi seharusnya menganalisa hal tersebut. Pertanyaannya belum tentu saya mengarahkan ini orang aneh. Apakah berarti lampunya dimatikan sumber listriknya, sehingga kalau dia seliweran kemudian lampunya tidak nyala? Gak ada yang menganalisa sini. Hei polisi halo. Bagaimana lihat pergerakan ini? Tanda tanya gak ini? Jelasnya. Terkecuali, lanjutnya, lampu tersebut bertenaga matahari, di mana saat malam sudah tidak ada lagi daya baterainya. Tapi kalau itu yang terjadi, biasanya lampu yang tenaga matahari itu ada mode standby-nya. Di mana nyala redup kemudian kalau ada orang lewat baru nyala terang, tidak mati nyala kayak gini, tandasnya. Penyebab kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan hingga kini masih misterius dan terus diselidiki. Dikutip dari tribunnews.com, terkini, muncul sebuah fakta baru mengenai call record atau riwayat panggilan telepon dari handphone Arya Daru Pangayunan. Sebelum ditemukan tak bernyawa pada Selasa, 8 Juli 2025, pagi, riwayat telepon seluler Arya Daru Pangayunan diungkap akun Instagram Nasional Secuti, ID, setidaknya menurut akun tersebut ada 10 panggilan masuk dan keluar. Terakhir ada panggilan misterius pada Selasa dini hari sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari akun resmi Instagram Nasional Secuti ID, salah satu panggilan sempat terlacak pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Panggilan terlacak berasal dari sebuah lokasi tak jauh dari rumah kos Arya Daru yakni kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Nomor yang menurut akun Instagram Nasional Secuti, ID tersebut terekam di enkripsi telepon seluler Arya Daru tersebut hanya aktif 1 menit kemudian menghilang. Akun tersebut juga membongkar adanya pesan yang dikirim Arya Daru ketiga kontak diplomat senior di Kemlu. Namun tidak disebutkan siapa identitas diplomat senior tersebut. Sebelumnya Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi juga membongkar percakapan terakhir Arya Daru. Kontak terakhir Arya Daru menurut versi polisi terjadi pada Senin malam sekitar pukul 21 WIB, saat ia masih sempat berbicara lewat telepon dengan sang istri. Terakhir itu masih sempat teleponan jam 21. Terus jam 5 mungkin istrinya mengingatkan salat atau apalah, tapi nggak bisa-bisa dihubungi, sampai jam 7 atau pukul 8, ujar Reza. Karena tak kunjung mendapat respons, sang istri meminta penjaga kos memeriksa kondisi ADP. Saat pintu dibuka, korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di kamar indekosnya di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Arya Daru juga sempat menghubungi kakak iparnya bernama Meta Bagus. Meta menuturkan, beberapa hari sebelum wafat, Daru sempat menyampaikan niat untuk mengajak keluarga berlibur bersama. Ia sempat menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi Candi Borobudur pada akhir pekan. Namun, impian itu belum sempat terlaksana. Daru ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada Selasa pagi, 8 Juli 2025. Selama bertugas di Kementerian Luar Negeri, Daru pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, TPPO, di Jepang. Ia juga terlibat dalam misi penyelamatan WNI saat terjadi gempa bumi di Turki, serta saat evakuasi WNI dari Iran. Semasa hidup, Daru dikenal sebagai sosok cerdas dalam bidang akademik. Ia tutup usia pada umur 38 tahun, meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.